maksudnya kita wis isa-isa gitu judulnya, isa-isa ngojek Ibrahim gua ngangkat-ngangkat kopi beras di isa-isa itu sedinotet loh mas guys, sedinotet isa-isa dibayang loh terus ya amit. Kadang-kadang kan ya kita harus bersihin babi juga, babi itu sisa-sisa makanan dari luar dimasukkan ke tempat sisa-sisa. Nah di situ kan ada sisa makanan chicken, ayam, sapi sampai babi. Nah, kita harus bisa membedakan mana sampah babi, mana sampah ayam, mana sampah air. Jadi kita harus pandai-pandai. Tapi ya karena niat saya itu bekerja, mungkin insya Allah Tuhan tahu kok, Tuhan tahu yang bisa bekerja di sini. Jadi ya pandai-pandai kita lah untuk menjaga diri. Sorry guys, ini sekarang kita di Alakanta di stasiun kereta api Alakanta. Jadi monggo tonton dan ikuti itu informasi kita. Stasiun kereta api Alakanta. Tuh. Tuh kereta apinya guys, tram namanya tuh. Jadi harus antri tujuan kemana itu barisnya beda. Tuh tramnya itu, jadi nggak kayak di kereta kita. Tuh jadwalnya tuh, Murcia, Aven, Segura, Rodalio, Madrid, Camarton, Madrid, Petia, Barcelona. Tuh keretanya guys, tuh aku zoom ya. Tuh keretanya tuh tujuannya itu. Tuh semuanya pakai kad. Tuh seperti naik pesawat juga ada diperiksa. Tuh kondisinya ramai banget guys. Tuh ini stasiun gede banget yo. Tuh lihatin tuh. Tuh ada kebo, tuh ada sapi. Tuh sapi perah tuh. Tuh sapinya itu. Ini kita ngopi dulu lah. Ini di kopi Kanada. Coba kita masuk dulu. Hola. Kopi Wan. Ngopi teman-teman, ngopi di sini karena kita lagi free gak kerja. Kita jalan-jalan di stasiun kereta api dan kita lagi ngopi itu sama orang tuh. Tuh semua guys masih sepi. Ini jam 12 siang teman-teman.
Mani Hindro, jalan-jalan terus guys. Sebetulnya kerja tuh capek, cuma kita harus ngasih sesuatu yang positif dulu pada penonton teman-teman. Pesen kopi sama jus nanas. Nah ini gulanya. Nah ini gulanya. Ini mahal banget kalau dirupiahkan. Tapi kalau kita mau beli berarti kalau kita mau beli di Eropa ataupun di Korea, kita mikir rupiah, kita nggak jadi beli karena mahal. Iya. Saya ambil gula yang banyak guys, karena saya suka manis. Nah ini tuh dek sampai manis, sampai gini terus kita tutup dan kita seruput nanti. Jadi panasnya awet sambil menunggu jus nanasnya. Kita nyantai dulu di stasiun kereta api. Oke, nanasnya guys. Mana lubangnya ini? Weh. Guys, minumannya. Kita minum kopi dulu sama minum jus nanas. Kita tadi bayar sekitar, jangan dihitung lah. Nanti kalau dibiarkan mahal nanti. Ini diminum guys. Ini tadi kan habis dudek nih, nggak pakai sedotan kalau kopi langsung minum kayak gini nih. Manis banget guys. Jadi saya ambil tiga gula. Tuh di luar masih panas guys. Tuh ada burung tuh, ada burung merpati tuh, mau ngopi juga dia itu. Lihatin tuh, cari makan dia. Itu lihatin tuh burungnya itu. Ih nih, di sini sih bebas burung, lihatin tuh. Aduh. Tuh ikut ngapain dia, mau cari tempat dia. Dia nggak jadi ngopi katanya. Di sini nggak ada nasi teman-teman, adanya roti sama nih. Kita syuting sih bebas, tergantung caranya kita mengambil video. Kita pura-pura video baca kita sendiri, padahal aku video mereka. Sebab kalau aku nggak ngomong dikira video mereka. Dasar YouTuber harus punya banyak akal guys. Ini sebetulnya saya ini di stasiun teman-teman, karena di rumah suntuk, kok di rumah tempat pekerjaan suntuk, dan kebetulan ini lagi free. Jadi kita jalan-jalan, kita mau pesen ini kopi, terus ini sama jus nanas, dan kita mau cerita-cerita tentang proses perjalanan saya. Saya sendiri nggak nyangka teman-teman, kenapa saya kok sampai tiba-tiba sampai di Spanyol. Padahal waktu berangkat itu saya cari paspornya, visanya dapat visa Belanda teman-teman. Kenapa kayak saya langsung lari ke Spanyol teman-teman? Karena di Belanda job saya sudah tutup karena penerbangan kemarin kan saya waktu mau ke sini penerbangan ditunda 1-2 jam. Jadi saya nyampe di Belanda, job tersebut diambil orang. Nah, karena diambil orang ya terpaksa saya cari-cari, searching di internet, ternyata dapat
di Spanyol. Dan akhirnya saya dari Belanda ke Spanyol itu naik pesawat itu 3 jam, karena sebelum ke Spanyol itu kita melewati 2 negara, itu Bulgaria, Prancis, dan kemudian Spanyol. Tapi yang lebih enak teman-teman, kita bebas visa, emigrasi bebas. Karena untuk memasuki sebuah negara Eropa, pintu masuknya itu setahu saya pintu masuknya itu di Belanda sama di Italia. Nah, kalau di Italia sama di Belanda proses emigrasi kita itu lancar, tidak ada kendala, dan kita tidak kena deportasi, ya kita langsung lolos. Nah, habis itu kita mau kemana aja, kok Prancis kayak kemana kayak kita udah bebas visa, karena negara-negara yang ada di dalam Eropa itu termasuk pesawatnya itu termasuk pesawat domestik. Jadi kita bebas visa. Jadi masuk itu kita nggak masuk misalnya kayak kemarin di Belanda ya, habis itu kita kan terbang ke Spanyol. Nah, dari Spanyol itu kita nggak diperiksa sama imigrasi Spanyol, karena penerbangan termasuk penerbangannya domestik cuma 3 jam. Dan yang lebih lucunya lagi, kalau pesawat kemarin kan saya dapat jatah makan toh. Saya dapat jatah makan dari pesawat sama pramugari. Nah, waktu naik pesawat Spanyol itu saya nggak dapat makan. Ada sih pramugari bawa-bawa. Saya minta makan, ternyata no. I am payment. Jadi intinya saya harus beli. Bukan saya dikasih jatah dari pesawat tersebut. Karena penerbangan tersebut termasuk penerbangan lokal, penerbangannya pendek. Jadi guys, saya harus beli. Akhirnya saya nggak jadi beli guys, karena untungnya saya bawa aqua. Itulah proses perjalanan saya. Nah, nanti setelah sampai di Spanyol, kita nunggu kita langsung check-in hotel. Habis check-in hotel, kita nunggu yang bawa kita, karena ada orang dari ke Cina yang mau bawa kita. Jadi kita tidur di hotel, tapi kita itu bayar sendiri di hotel teman-teman, sambil menunggu job. Nah, setelah itu kita dapat job, kita langsung berangkat sendiri teman-teman, gitu loh. Berangkat sendiri ke restoran itu. Kita kan janji di restoran, ke restoran itu. Tapi ada juga yang dijemput, tergantung nasib kita. Nah, kayak saya kemarin itu saya berangkat sendiri. Itu pusing deh, apalagi orang sini, orang Spanyol itu tidak mau belajar bahasa Inggris, tidak mau ngomong bahasa Inggris. Aneh kan, sulit kan? Mereka saya ajak bahasa Inggris, mereka no, bilang gitu. Mereka mengatakan pada saya yang intinya itu saya harus bisa bahasa Spanyol di sini, bukan bahasa Inggris, karena ini Eropa bukan Inggris. Aduh, pusing saya. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi karena kita berusaha untuk baik dengan mereka, kita berusaha untuk ngomong dengan senyum, dengan hormat dengan mereka. Akhirnya mereka ya ada yang mau menolong kita, ada yang membantu kita. Nah, ini sekarang ngopi kita. Tadi kan kita kan udah masuk langsung hola gitu. Padahal karena saya tuh pernah ngopi di sini dan sering mereka saya ajak berburu. Jadi pas saya masuk mereka padahal mereka orang kulit hitam. Nah, mereka bilang, ini orang kulit hitam ini orang Kanada. Jadi ini Warkop Cafe ini ada kafenya milik orang Kanada. Jadi mereka langsung menyebut saya dengan hola. Maksudnya hola itu halo, dibalik ya. Jadi sini saya bebas sampai kapanpun, karena saya ini sambil ngecas HP, itu ada jasa HP. Begitulah proses perjalanan saya teman-teman. Jangan tanya masalah gaji dulu. Kalau gaji sih ya mending di sini daripada di Indonesia, tapi tidak sama dengan di Korea. Karena status saya di sini tuh jujur, status saya di sini status ilegal, karena kita di sini tuh pakai visa tur yang intinya kita lolos dulu di imigrasi Belanda. Nah, kalau kita tidak lolos di imigrasi Belanda, terus kita kena depor, ya pulang. Kita nggak bisa masuk ke Eropa, Spanyol, Inggris atau mana pun. Nah, tapi kalau kita sudah lolos dari imigrasi Belanda, ya kita langsung bisa jalan-jalan, bisa studi di Belanda sama jalan-jalan atau kerja di Spanyol kayak gini ini. Nah, begitu prosesnya teman-teman.
alhamdulillah. Sebenarnya saya itu masalah pekerjaan agak sedikit kecewa teman, sedikit, tapi karena untuk gaji ya jauh dari Korea, tapi lebih baik daripada di Indonesia. Jadi kita tunggu aja nanti apakah saya tetap bertahan di sini sampai 1, 2, 3, 4 tahun atau ya kita lihat saja nanti teman-teman. Masalah pekerjaan sih berat tidaknya tergantung bagaimana kita menyikapi pekerjaan tersebut teman-teman. Yang penting kita harus fighting, niat kita bekerja, dapat duit halal dan pulang bawa rezeki halal untuk keluarga di rumah. Jadi ya itulah teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, di Spanyol itu sedikit orang Indonesia, paling sedikit orang Indonesia, tapi kalau di Belanda banyak. Nah, kenapa kalau sedikit di Spanyol sama di Belanda? Karena orang-orang Indonesia di Belanda itu gaji di Belanda itu besar teman-teman daripada di Spanyol, meskipun sama-sama uang euro, tapi kesempatan di Belanda itu sangat sulit, persaingannya ketat teman-teman. Nah, jadi saya ambil alternatif ya terima aja yang Spanyol meskipun ada selisihnya sama Belanda. Tapi uang Belanda, kalau di Belanda kan kerjanya kita harus nyewa kamar sendiri, nyewa hotel sendiri. Nah, tapi di Spanyol gajinya lebih sedikit dari Belanda, tapi kita dikasih kamar, wifi, makan gratis. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan ya ada plus minusnya teman-teman. Ini habis ini kita nggak tahu, ini sudah jam 4 sore, selisih 6 jam sama Indonesia. Jadi kalau di Indonesia 4, kalau berarti jam 4, kalau di sini jam 4 sore berarti Indonesia lebih 6 jam, berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti jam 9 malam. Di sini jam 4 sore, di Indonesia jam 9 malam. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kok nggak di syuting kerjanya, kok nggak di video bagaimana kerjanya? Maaf teman-teman, sekali lagi maaf. Ini Spanyol masih bukan di Korea. Kalau di Korea kan kerja di pabrik, kita bisa bebas mengambil cuti. Nah, kalau di Spanyol ini kita kan kerjanya di resto teman-teman, kerja di resto, dan kalau restonya rame, kita nggak boleh rame atau sepi, kita nggak boleh ambil video karena di dalam restoran kan ada rahasia bumbu-bumbu teman-teman. Jadi mereka tidak mau mereka tidak mau, dan saya pun tidak niat untuk bikin video di sini karena kita harus tahu diri, harus ada diri siapa kita di sana. Kita kan sebagai congos. Dan jujur teman-teman, kerjanya di resto itu saya kerja di resto itu bukan bagian yang gimana, bagian yang paling enak tuh enggak. Saya kerja di Spanyol itu sebagai apa? Keeper. Bahasa Inggrisnya keeper. Keeper itu maksudnya kita isa-isa gitu, judulnya isa-isa, ngojek Ibrahim, ngangkat batu beras. Di isa-isa itu dinotet loh mas, guys. Dinotet saya dibayang loh. Terus ya amit. Kadang-kadang kan ya kita harus bersihin babi juga, babi itu sisa-sisa makanan dari luar dimasukkan ke tempat isa-isa. Nah di situ kan ada sisa makanan chicken, ayam, sapi sampai babi ya. Kita harus bisa membedakan mana sampah babi, mana sampah ayam, mana sampah air. Jadi kita harus pandai-pandai. Tapi ya karena niat saya itu bekerja, mungkin insya Allah Tuhan tahu kok, Tuhan tahu dan bisa bekerja di sini. Jadi ya pandai-pandai kita lah untuk menjaga diri, pandai-pandai kita lah untuk membedakan situasi dan kondisi teman-teman. Jadi saya tidak mau bercerita kalau di sini kerjanya soro, kerjanya enggak, saya enggak. Yang namanya kita harus fleksibel, kita harus pandai menjaga diri teman-teman, harus pandai memanfaatkan situasi dan keadaan. Masalah hal yang tidak itu urusan Tuhan teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa memvideo tempat kerja saya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini banyak permintaan dari para subscriber di Indonesia tuh, mereka coba video mas, tempat kerjanya beda, coba tempat kerjanya sama video gimana gitu.
Sekali lagi saya mohon maaf, ini di Spanyol mas, bukan di Korea. Oke, teman-teman, cukup sampai dulu bincang-bincang kita tentang Spanyol, tentang kenapa saya sampai di sini, dan tentang pekerjaan saya. Sekali lagi saya mohon maaf teman ya, kalau ada kata-kata salah. Mungkin saya tuh tidak bisa lebaran di Indonesia, dan mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Dan jangan pernah bosan mengikuti vlog-vlog saya di Spanyol. Dan ya oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen. Dan satu pesan saya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum.